Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengganti pertemuan ke-11 pada matkul Machine Learning, yaitu dengan judul Decision Tree. Ini kita udah mengerjakan di quiz ya. Oke. Entropi. Apa itu entropi? Ukuran ketidakpastian atau impurity dalam suatu dataset. Dalam konteks decision tree, entropi digunakan untuk mengukur seberapa acak atau tidak homogen data dalam sebuah node. Jika semua sampel berasal dari suatu kelas, maka entropi 0. Paling murni. Entropi mencapai nilai maksimal misalnya 1 dalam kasus 2 kelas. Oke. Jika jumlah sampel dari tiap kelas seimbang, entropi akan berkurang setelah percabangan. Kemudian sini rumus entropinya. Nanti juga digunakan pada contoh soalnya. Kemudian sini simbol-simbolnya. S himpunan data training, C banyak partisi atribut, P1 peluang atribut ke I. Gitu. Kemudian information gain, mengukur pengurangan entropi setelah data dibagi berdasarkan suatu atribut. Atribut dengan nilai information gain tertinggi akan dipilih sebagai node berikutnya dalam decision tree. Oke. Sini rumus information gain, entropi, sigma, dan ini. Nanti juga di contoh soalnya, keterangan. A atribut, S himpunan data training, nilai mutlak S ke I, jumlah data sampel I. C banyak partisi atribut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini maaf ya, tadi ada gangguan. Oke. Langsung aja kita ke contoh studi kasusnya. Mana nih? Bermain golf. Oke, jadi di sini ada tabel dengan 13 data dan 1 2 3 4 5 apa namanya? 5 atribut ya. 5 atribut. Yaitu outlook, temperature, humidity, windy, play golf. Dan datanya. Oke, jadi langkah 1 menghitung entropi dataset. Kita buat tabel untuk jumlah datanya, di mana jumlah yes dan no-nya ya di sini. Yang kita ambil adalah play golf ini, atribut play golf. Karena kan tujuannya kita itu apakah bermain golf ya dengan cuaca tersebut gitu tertentu. Oke, jadi jumlah datanya ada 14, jumlah yes ada 9, jumlah no 5. Kemudian hitung entropinya dengan rumus tadi. Dan sekian entropinya. Lanjut ke langkah kedua, menghitung information gain setiap atribut. Jadi kita membuat tabel untuk setiap atribut. Ada tabel outlook, temperature, humidity, windy. Oke, 4 atribut. Kemudian untuk tiap atribut membuat tabel jumlah data dengan jumlah data, jumlah yes, jumlah no, dan entropi untuk tiap atribut pada tabel masing-masing. Oke. Kemudian setelah mendapatkan entropi untuk setiap atribut, lanjut menghitung gain outlooknya, yaitu dengan rumus ini, rumus gain ya. Oke, seperti ini. Lanjut membuat tabel lain-lainnya, temperature, humidity, windy.
Dan kita lihat pada gainnya, di mana gain terbesar, yaitu akan digunakan pada langkah ketiga. Jadi pembentukan tree. Nilai gain outlook merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain, sehingga root pada tree adalah outlook. Oke. Jadi di sini gain dari outlook merupakan nilai tertinggi, maka kita menggunakan yang outlook saja. Kemudian komposisi outlook pada partisi overcast terdiri dari 4 data dengan jawabannya semuanya. Maka dibuat tabel seperti ini. Dengan demikian leaf node alias dengan edge overcast, cabang lainnya dianalisis dengan sisa partisi. Oke. Kalau dibuat tree-nya, decision tree seperti ini. Karena outlook yang gain tertinggi, maka root-nya pada tree adalah outlook dengan atribut dari outlook ini sebagai cabang. Dan karena overcast ini jumlah datanya yes semua, maka bisa disimpulkan di sini yes gitu. Tidak perlu dicabangi lagi. Kemudian pada mana? Ya, karena di sini kosong pada Reni dan Sane, kita lanjutkan pada iterasi 2. Di sini dengan tabel baru Reni dan Sani supaya mudah ya untuk iterasi 2. Lanjut lagi, hitung jumlah data, jumlah yes, jumlah no, dapat entropi. Kemudian langkah 2, atribut temperature, atribut humidity, atribut windy. Betul. Kemudian nilai gain humidity merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain, sehingga decision node pada tree adalah humidity. Jadi di sini humidity dengan gain tertinggi. Kemudian di sini jumlah datanya, jumlah yes 3, jumlah no 3 dengan high, atribut high, dan jumlah yes 2, atribut normal. Maka pada decision tree-nya seperti ini. Sesuai data tadi ya. Yang normal datanya yes, yang high datanya no. Seperti itu. Kita lanjut ke data Sani. Oke. Hitung entropi. Kemudian gain dari ini. Di mana kita lihat tabelnya saja. Windy merupakan gain tertinggi. Kemudian di sini jumlah betul ya. Sorry, salah. Sini. Di sini gain windy paling tinggi. Kemudian jumlah yes 3 untuk atribut false dan jumlah no 2 untuk atribut true. Seperti tadi kita buat seperti ini. Windy false dengan data yes dan cabang true dengan data no. Dan selesai decision tree-nya. Mungkin sampai sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.